Uh, Insya Allah ini adalah suatu event ya yang mudah-mudahan bisa memaksimalkan ya komitmen seluruh anggota kita untuk menunjukkan kinerja yang luar biasa ya. Dan Ana yakin para asatidzah sekalian adalah guru-guru Ana juga ya di dalam organisasi dakwah ini ya. Kebetulan Ana juga diamanahi sebagai ketua DPD Kota Bandung ya, dan Ana itu sebetulnya pelanjut ya. Jadi baru 2-3 tahun melanjutkan yang sebelumnya gitu ya. Ya, jadi masih banyak hal-hal yang memang sedang diperbaiki di DPD Kota Bandung ya. Baik, nah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana kita bisa membangun high performance culture ya atau kultur kinerja tinggi. Ya, jadi saya akan memberikan 10 kunci sukses membangun budaya kerja tinggi di organisasi kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi checkpoint ya untuk DPD kita. Ya, apakah kita semua sudah memiliki kriteria ini yang disampaikan dalam kesempatan kali ini? Ya, yang pertama ya kita melihat di sini bahwa tentu organisasi yang paling sukses itu ya organisasi yang punya budaya kerja tinggi ya. Dan siapa yang membentuk budaya kerja tinggi itu ya tentu saja adalah semua anggotanya. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa mengandalkan 1-2 orang untuk membangun budaya kerja tinggi. Ini membutuhkan perubahan menyeluruh. Ya, dan kalau kita ditanya siapa yang menjadi penentu ya keberhasilan kita ya di dalam mencapai target-target kinerja organisasi kita, ya setiap orang. Jadi kalau setiap orang di dalam organisasi kita tidak mampu memperlihatkan kontribusi terbaiknya, ya tidak all out ya di dalam melaksanakan program-program kerja yang sudah dicanangkan, berarti kita berpeluang tidak mencapai target, ya tidak achieve target. Ya. Jadi konsepnya sebuah high performance culture itu ini adalah prasyarat gitu ya untuk membangun budaya kerja organisasi yang lebih baik ke depannya. Ya, dan kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa berorientasi perubahan, gitu ya. Bagaimana membuat organisasi kita menjadi lebih responsif, lebih gesit, ya, lebih proaktif, ya, kinerjanya lebih cepat, gitu ya. Kontribusi yang diberikan juga lebih terukur, lebih banyak, gitu ya. Nah, inilah yang akan membuat organisasi kita menjadi lebih sehat lagi, ya. Nah, apa saja poin-poin untuk membangun performance culture? Yang pertama, yang sangat penting sekali mendasar, ya, harus ada tingkat trust yang tinggi. Ya, karena kepercayaan inilah yang akan merekatkan dan menyatukan orang-orang di dalam organisasi kita. Ya, dan dari mana kepercayaan ini muncul? Ya, kepercayaan ini muncul dari 2K atau 2C, ya. Ya, yaitu karakter dan kompetensi. Ya, maka setiap pemimpin dan juga setiap anggota di organisasi kita harus senantiasa memperbaiki karakter-karakternya yang kira-kira akan mengganggu produktivitas organisasi. Ya, kemudian juga dari sisi kompetensi. Ya, kompetensi kita harus benar-benar diperbaiki. Ya, mana yang belum kokoh, yang belum kuat, kita perbaiki. Ada orang yang menempati suatu posisi di dalam organisasi itu memang sesuai dengan background-nya. Ya, pengalamannya, expertise-nya, pendidikannya itu memang mensupport itu. Misalkan seorang bendahara, tadinya dia memang mempelajari akuntansi kah atau manajemen keuangan. Tapi ada juga yang menempati posisi di organisasi kita karena faktor ya nggak ada orang lagi. Ya, jadi dia yang harus menempati posisi itu. Sedangkan untuk mengerjakan posisi itu, ya dia harus banyak mempelajari kompetensi-kompetensi yang tidak dikuasai sebelumnya. Ya, maka tingkat kemampuan kita di dalam mengembangkan karakter dan kompetensi dari orang-orang yang ada dalam organisasi kita, inilah yang akan membuat organisasi kita menjadi lebih sehat. Ya, nah kesalahan kita selama ini, ya khususnya yang terjadi di kami di Jawa Barat adalah ya orang-orang yang tidak kompeten itu dibiarkan
ya, tidak dikembangkan, ya, kemudian kadang-kadang gitu ya, itu sampai eh, akhir kepengurusan gitu ya, tetap tidak mampu melakukan sesuatu yang diharapkan, bahkan dipilih lagi untuk kepengurusan yang periode berikutnya, ya, karena dianggap nggak ada orang lain gitu. Ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang tidak boleh terjadi, ya. Karena ketika orang-orang tidak menunjukkan karakter yang diharapkan dan juga kompetensi yang diharapkan, maka tingkat trust di sana nanti jadi lemah, jadi rendah gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah mulai membuat banyak perubahan-perubahan di Jawa Barat gitu ya. Mudah-mudahan akan ada perubahannya juga ke depannya insya Allah gitu ya. Jadi memang tingkat kepercayaan ini esensial. Kalau pemimpin tidak percaya sama timnya karena karakter dan kompetensi timnya, atau timnya tidak percaya kepada pemimpinnya karena faktor karakter dan kompetensi juga, maka akan muncul gap gitu ya, kesenjangan ya, baik di dalam hubungan antara pemimpin dengan tim maupun juga kesenjangan di dalam hal kinerja atau performansi. Harapan tinggi, tapi ternyata kemampuan kerja tidak sesuai dengan harapan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita bangun untuk membangun manajemen organisasi yang kuat, harus punya pemahaman terhadap visi bersama yang sangat kuat di dalam tim kita, gitu ya. Jadi visi atau cita-cita masa depan ini harus betul-betul bisa menginspirasi dan memotivasi semua orang untuk berjuang bersama mewujudkan apa yang ideal, apa yang dicita-citakan bersama. Ya, nah ketika kita menghadirkan katakanlah pengurus baru ya di dalam organisasi kita, ya maka pastikan orang baru ini betul-betul sudah memahami sekali apa yang mau kita wujudkan di sini. Ya, kalau orang sudah tahu visi jangka panjang organisasi itu seperti apa, maka nanti program kerja yang ada itu akan terasa tidak berat gitu, tidak ringan karena program kerja ini kan adalah rangkaian bahan-bahan bangunan untuk menciptakan suatu bangunan yang kita harapkan di masa depan gitu ya. Jadi program ini adalah pilar-pilarnya gitu ya yang akan menopang bangunan yang mau kita bangun di masa depan. Jadi ketiadaan visi yang kuat ini yang akan membuat orang tidak memiliki semangat yang kuat di dalam bekerja. Ya, saya banyak bertemu dengan organisasi yang lemah kinerjanya. Mohon maaf, saya minum dulu. Banyak organisasi yang lemah kinerjanya ini disebabkan karena faktor kurang membaranya gitu ya, api visi di dalam benak setiap orang yang bekerja untuknya. Cita-cita yang besar itu yang akan membuat orang untuk maksimal di dalam bekerja. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, adanya sasaran kerja yang jelas dan terukur. Ya, sasaran kerja ini akan memfokuskan orang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara luar biasa. Kita melihat bahwa salah satu pola di organisasi kita itu memulai dengan program, ya kan? Program kerjanya apa, kemudian bentuk dari program kerja ini seperti apa, kemudian baru menetapkan target, gitu ya, menetapkan target. Nah, di sebagian besar organisasi modern, justru kita memulai dengan sasaran dulu. Ya, contoh, misalkan kita ingin mensukseskan GSD, ya, program Gerakan Sejuta Dai. Kita harus punya target sasaran, misalkan dalam 1 tahun ini kita ingin menambah katakan 5.000 kader gitu ya. Katakan seperti itu. Nah, untuk menambah 5.000 kader ini baru dijabarkan menjadi program-program. Kalau di organisasi modern seperti itu. Ya, apa strateginya untuk mencapai 5.000 kader ini? Ya, jadi semua program itu dijalankan ya dengan hasil akhir result ya. Key result yang diharapkan itu adalah jumlah kader itu gitu ya. Baru kita membuat program. Jadi dengan cara seperti itu nanti tidak ada program-program itu yang
tidak memiliki greget gitu. Ya, jadi orang-orang itu bekerja melaksanakan program itu memang untuk sebuah tujuan besar, ya target besar yang tidak diraih, gitu ya. Jadi bahkan nanti dengan seperti itu, semua bidang departemen di organisasi itu programnya semua mengarah ke situ gitu, ya, untuk tercapainya katakanlah 5.000 kader tadi. Ya ini dalam perspektif organisasi modern yang sering saya tangani gitu ya. Jadi mereka memulai dengan key result area disebutnya. Jadi hasil akhir yang diharapkan. Baru setelah itu mereka bicara program yang nanti diukur dalam bentuk key performance indicator gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan pola pikir seperti ini kalau kita ingin membangun kinerja yang baik. Ya, saya akan ngambil contoh satu misalkan ya, ada sebuah maskapai penerbangan namanya British Airways. British Airways itu dulu 10 besar dunia juga tidak. Ya, tapi ketika dia punya target sasaran yang jelas bahwa dia ingin menjadi 5 besar dunia, ya, maskapai penerbangan terbaik dunia, ya, maka dari situ dia mulai membuat program-program untuk mencapai itu, gitu ya. Bagaimana caranya supaya menjadi 5 besar terbesar dunia, dan dia menemukan bahwa satu masalah yang esensial yang sering terjadi adalah keterlambatan penerbangan, ya. Mereka masih buruk sekali di dalam ketepatan waktu penerbangan. Jadi mereka sering delay, sering cancel, mundur waktunya dan lain-lain. Nah ini membuat penumpang nggak percaya sama maskapai penerbangan ini. Ya lalu mereka fokus bagaimana mencapai ketepatan waktu penerbangan. Ya dari situ dalam waktu 2 tahun, ya British Airways berhasil membukukan prestasi sebagai 5 maskapai penerbangan terbaik dunia. Ya jadi sasaran yang jelas dan terukur ini akan menggerakkan kita untuk melakukan banyak perubahan-perubahan dalam program-program kita gitu ya, seperti itu. Jadi jangan justru selipkan sasaran itu setelah program, jangan gitu. Jangan malah di akhir gitu ya, malah baru ada targetnya gitu ya. Ya, jadi justru di awal itulah kita berbicara tentang apa yang mau kita capai, apa yang mau kita target gitu ya. Sebelum kita sampai di visi jangka panjang yang kita inginkan. Ya, kemudian yang keempat ya, membuat strategi, membuat rangkaian rumusan sasaran-sasaran kerja tidak otomatis membuat kita menjadi organisasi yang hebat. Pada akhirnya eksekusi maksimumlah yang akan menciptakan organisasi hebat. Semua DPD, semua DPW, ya bahkan DPP gitu ya, saya yakin luar biasa di dalam menyusun perencanaan, ya perencanaan kerja, perumusan strategi dan lain-lain. Tapi apakah semua DPD DPW ya mereka betul-betul tahu ya bagaimana caranya memastikan bahwa semua rencana itu terlaksana? Ya di Jawa Barat ketika DPD DPD itu bisa melaksanakan 80% saja dari program yang dicanangkan dalam Mukerda, ya itu sudah alhamdulillah sekali, ya luar biasa. Ya pada akhirnya di setiap evaluasi awal tahun atau di Mukerda tahun berikutnya, ya sebagian besar kita mendapati suatu kenyataan bahwa oh program ini tidak berjalan, program ini tidak berjalan, ya. Akhirnya banyak alasan-alasan yang dikemukakan kenapa itu tidak jalan, obstacle-obstacle, rintangan-rintangan, hambatan yang buat itu tidak berjalan. Ya, jadi sebetulnya yang terbaik adalah kita harus punya eksekusi 100%. Ya, semua program yang kita buat itu harus jalan. Ya, dan kalau kita tahu bahwa dari awal itu tidak akan jalan, ya lebih baik kita tidak jadikan program gitu ya. Karena percuma juga gitu ya, karena tidak jalan gitu ya. Seperti itu. Sehingga di sini pemimpin betul-betul harus ahli di dalam memanage pelaksanaan gitu ya. Bagaimana memastikan timnya bisa mengeksekusi program-program yang sudah ditargetkan. Kemudian yang kelima, ada umpan balik yang kontinu yang diberikan. Ya, pemimpin dan pengikut siap menerima umpan balik yang konstruktif. Ya, meskipun kita sering kali kalau mendengar umpan balik atau masukan-masukan dari orang yang bersifat jujur gitu ya, seringkali kita emosional. Ya, seringkali kita nggak terima. Kita inginnya dipuji, kita inginnya disebut bagus, kita inginnya disebut luar biasa gitu ya. Tapi ketika ada yang memberikan masukan yang kritikal gitu ya, yang bisa benar-benar memperbaiki, ini kadang-kadang kita nggak terima ya. Dan kalau dikritik berkaitan dengan hasil-hasil, biasanya kita siap nerima ya.
nyaman-nyaman aja kalau berbicara tentang angka-angka. Tapi kalau sudah dikritik tentang behavior kita, gitu ya, yang membuat kita nggak achieve target, katakanlah kita dikritisi gitu ya, sikap kita, perilaku kita yang membuat target nggak tercapai itu biasanya sensitif. Ya, nah selama orang-orang di dalam organisasi itu nggak siap menerima masukan, feedback, ya dari atasan kah, atau dari bawahan ke atasan kah, atau sesama rekan kerja kah, atau dari pembina, ya dari atas gitu ya, maka kita tidak akan pernah berkembang. Karena semua orang itu butuh pemberi feedback, ya, butuh orang-orang yang ngasih tahu mereka bahwa eh, antum itu udah bagus di sini, tapi masih kurang di wilayah ini. Ya, antum sudah berprestasi di area ini, tapi antum sangat kurang di area ini gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang ngasih tahu seperti itu, kita tuh harusnya menjadi orang yang siap menerima itu semua dengan tawadu, ya, dengan rendah hati, dengan sikap open mind gitu ya. Jadi seringkali ya kita mungkin berkonflik, bertengkar karena nggak siap mendengarkan feedback. Akhirnya apa? Organisasi kita itu ketika mereka nggak srek gitu ya, ada sesuatu hal yang mengganjal di hati gitu, mereka memilih untuk tidak menyampaikannya. Ya, kenapa? Karena setiap feedback diberikan, kita seringkali ya bereaksi secara tidak mengenakan gitu ya bagi orang yang memberikan feedback gitu ya. Maka di organisasi berkinerja tinggi, ya pemberi feedback ini bisa nyaman gitu ya. Di banyak organisasi di Indonesia saya lihat orang-orang pemberi feedback ini seringkali di organisasi disebut sebagai provokator, ya, yang menjadi biang keributan, ya, yang seolah-olah dia itu mengganggu stabilitas organisasi. Ya, justru padahal orang-orang seperti inilah gitu ya, bisa jadi masukan-masukannya bisa menjadi sangat konstruktif untuk memperkuat organisasi kita. Kemudian kita melihat yang keenam, di organisasi berkinerja tinggi, para pemimpin itu aktif melakukan coaching. Bukan hanya training, bukan hanya empowering, bukan hanya counseling, tapi juga coaching. Coaching adalah budaya organisasi kinerja tinggi yang dilaksanakan langsung oleh para pemimpin secara konsisten. Dengan adanya coaching, insya Allah semua orang yang kinerjanya bermasalah di organisasi kita ini akan bisa terberdayakan, bisa berubah perilakunya, bisa menjadi lebih disiplin, bisa menjadi lebih all out, ya, bisa menjadi lebih konsisten. Ya, maka pendekatan coaching ini yang memang ya kalau bisa dikatakan kalau di dalam agama kita ya coaching ini mirip dengan tarbiyah gitu ya. Jadi pendekatan personal ya yang bisa memberikan sentuhan kepada individu-individu ya sehingga mereka akan lebih berpotensi untuk berubah. Kalau training itu kan sifatnya seperti massal gitu ya. Jadi kita di sini hanya transfer knowledge, tapi kalau coaching ini sudah mentransformasikan perubahan orang-orang gitu ya, langsung dengan cara kita turun melakukan pendekatan atau approach kepada setiap orang. Ya, nah setiap pemimpin di organisasi kita harus belajar apa itu coaching, bagaimana melakukan coaching. Karena kita akan menghadapi orang-orang yang memang tidak bisa diperbaiki hanya melalui rapat, melalui pertemuan secara apa namanya bersama-sama gitu ya. Perubahan itu bisa didorong melalui pertemuan secara one to one gitu ya, secara uh, one on one ya, individu per individu gitu. Jadi tidak bisa dengan cara langsung gitu ya, secara bersamaan gitu. Nah, kemudian yang ketujuh ya, orang selalu diapresiasi dengan baik ya. Kalau kita melihat organisasi yang berkinerja tinggi ya yang mereka hebat kinerjanya, maka pasti kita akan mendapati di sana orang-orang diapresiasi dengan luar biasa. Ya, orang-orang merasa dihargai. Orang-orang merasa bahwa mereka itu dipandang penting di dalam organisasi. Kalau mereka sakit, dirawat, mereka dilihat. Ya. Kalau mereka ada masalah, mereka didengerin. Kalau mereka berkontribusi, ya mereka akan dipuji, ya, diapresiasi. Pemimpin menjadi orang-orang yang tidak pernah lupa untuk mengucapkan sukron, jazakallah khairan, gitu ya. Terima kasih. Ya, itu nggak pernah lupa. Sehingga kita selalu melihat orang-orang yang bekerja di organisasi berkerja tinggi itu, mereka akan menjadi orang-orang yang merasa bahwa
kehadiran mereka di situ berharga. Ya, kehadiran mereka di sana benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Ya, nah, maukah kita sebagai pemimpin memberikan apresiasi ini ya kepada orang-orang yang benar-benar sudah begitu loyal, sudah begitu banyak sumbangannya bagi organisasi kita. Ya, kalau kita tulus, ya, ikhlas di dalam menghargai orang-orang kita, insya Allah ya akan terwujud takliful qulub, ikatan hati yang kuat antara kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya. Ini yang ketujuh. Ya. Kemudian yang kedelapan, budaya kerjasama yang kuat. Ya, amal jama'i, ya, teamwork. Ya, bagaimana bahwa pekerjaan itu kalau dikerjakan bersama-sama akan ringan. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya nggak peduli gitu ya bahwa saudaranya sedang repot gitu ya mengerjakan sesuatu. Ya, tawaran nggak pernah diberikan kepada temannya gitu ya. Ada yang bisa saya bantu gitu ya, nggak pernah menawarkan bantuan seperti itu. Ya, padahal di organisasi-organisasi yang luar biasa, ya antar departemen, antar divisi, setiap orang itu selalu mengatakan, ya ketika bertemu dengan rekan dari divisi lain, ya bagaimana departemen antum gitu ya. Kalau ada yang bisa saya bantu boleh, gitu. Ya masya Allah gitu ya. Dia saja sudah bebannya banyak, mau membantu yang lain, masya Allah. Ya, nah insya Allah dengan saling meringankan gitu ya, dengan takaful, saling menanggung beban, ya insya Allah semuanya akan terasa lebih ringan. Ya, jadi kita harus merasa bahwa kegagalan di satu unit departemen ini adalah kegagalan kita semua. Ya, jangan cuma sekedar bisa mengatakan bahwa oh departemen itu memang jelek, orang-orang di dalamnya nggak kompeten, ya sikapnya juga behaviornya perilakunya juga kurang bagus. Gitu. Wajar kalau mereka ini hanya cuma komentarin gitu ya, tapi tidak pernah memberikan bantuan real bagaimana agar departemen itu bisa lebih berdaya lagi gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk saling bersinergi satu sama lain. Ya. Kemudian yang kesembilan, kita harus bisa membangun loyalitas yang kuat. Ya. Bagaimana membuat orang loyal gitu ya? Ya, ini tentu dengan cara membangun relationship yang kuat ya dengan seluruh tim kita gitu. Ya. Sehingga kalau loyalitas ini terbangun dengan baik, ya tim kita itu tidak mudah untuk pergi. Seringkali kita saat akan membangun hubungan yang kuat dengan tim kita, ya kita merasa gini, kalau nanti terlalu dekat, ntar saya jadi malah susah ngatur dia gitu. Orang biasanya kalau dekat tuh agak-agak sedikit ngelunjak kalau bahasa ininya ya, gitu ya, akan sulit untuk ini. Jadi saya jaga jarak dengan tim. Ya, nah ini adalah pandangan yang menurut saya keliru gitu ya. Sebetulnya apalagi kita mengelola Gen Z ya, generasi sekarang, milenial, Gen Z, ini kita harus bisa dekat gitu. Meskipun umur kita sudah katakanlah di atas 40, kepala 4, harus bisa dekat dengan usia 20-an, 30-an karena ya mereka adalah orang-orang yang senang bekerja dengan pemimpin yang bisa dekat dengan semuanya. Ya. Jadi eh, ya adanya acara ngopi bareng, ya MPH di tempat-tempat yang ya tidak selalu di kantor katakanlah gitu ya sambil outing atau ketemu di mana gitu ya dalam suasana yang lebih rileks gitu ya ini kadang-kadang menciptakan loyalitas yang kuat ya jadi orang nggak jenuh gitu ya sama halnya seperti ya rumah tangga kita lah gitu ya jadi kalau monoton gitu-gitu aja ya ya orang juga jadi jenuh gitu ya kalau seperti itu terus gitu. Jadi harus ada apa namanya pola-pola baru yang dikembangkan ya sehingga orang merasa bahwa hubungan mereka satu sama lain diperkaya gitu ya diperkuat gitu ya jadi mereka akan merasakan bahwa hubungan itu penuh makna. Nah loyalitas inilah yang nanti akan membantu orang-orang siap menghadapi masa-masa sulit di dalam organisasi ya sekarang di negeri kita ini kan kondisi aman ya bagi ormas Islam kita bisa berdakwah dengan leluasa ya
Tidak seperti halnya saudara-saudara kita di negeri-negeri lain, ya, yang barangkali untuk mereka bergerak, untuk mereka berdakwah, ya, itu sangat sulit, ya, tidak sebebas kita. Ya. Nah, saat kita dalam kondisi seperti sekarang, ya mungkin kita bisa solid gitu ya, tapi belum tentu gitu ya. Di saat nanti ada tekanan, ya, ada pressure ya dari ya mungkin eh, ya pemerintah kah, penguasa kah, atau dari pihak-pihak lain yang memusuhi Islam, ya di saat tekanan tinggi gitu ya, maka tingkat loyalitas inilah yang akan membuat membuktikan gitu ya bahwa pasukan kita tidak bubar gitu ya karena adanya tekanan, ya belajar dari negeri Palestina gitu ya yang melewati krisis yang demikian panjang selama penjajahan Israel gitu. Dan kita melihat masya Allah gitu ya mereka barangkali adalah inspirasi kita di dalam bagaimana mereka betul-betul gitu ya memiliki kekuatan persaudaraan, loyalitas yang sangat luar biasa gitu ya, di dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi negeri Palestina. Ya, kalau enggak, mereka mungkin semua udah keluar dari negara Palestina, ya, terutama dari Gaza gitu ya, tepi barat. Mereka mungkin sudah keluar semua dari sana gitu ya, eh, tidak akan bertahan gitu ya. Tapi kita lihat meskipun sudah 100 hari lebih gitu ya, dengan yang mati syahid sudah mencapai puluhan ribu gitu ya, tapi mereka masih bertahan di sana gitu ya. Masya Allah gitu ya. Loyalitas seperti ini nggak mungkin bisa dibangun oleh orang-orang yang ya gitu ya. Ketika saudaranya sakit, dia hanya mengirim apa namanya emoji ya, hanya mengirim ucapan melalui WA saja gitu ya, tidak sampai menjenguk gitu ya. Ya ketika saudaranya kena musibah dia tidak membantu, ya nggak akan mungkin ya. Mereka memang sudah betul-betul ukhuwahnya sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu. Ya, dan yang terakhir, kinerja yang bekerja tinggi itu, organisasi bekerja tinggi itu mereka akan terus berinovasi, ya. Selalu mencari cara bagaimana meningkatkan keunggulan produk atau jasa organisasi. Kalau kompetensi kita itu adalah dakwah dan tarbiyah, maka ya memang sudah seharusnya lah gitu ya semua inovasi yang berkaitan dengan dakwah dan tarbiyah itu ya kita terus coba buat terobosan gitu ya baru gitu ya agar program-program kita itu bisa menjadi lebih diterima oleh banyak masyarakat umum gitu ya. Jadi bagaimana agar dakwah kita tidak eksklusif gitu ya, bisa lebih diterima banyak masyarakat gitu ya. Ya seringkali ketika kita katakanlah diterjunkan di suatu wilayah yang bukan wilayah kita lah gitu ya, tanda kutip bukan wilayah kita, ya seringkali kita wah nggak bisa masuk nih, udah dikuasai sama yang lain gitu ya. Ya tapi insya Allah ya dai-dai yang kreatif, dai-dai yang inovatif bisa menemukan cara gitu ya untuk menembus suatu wilayah sesulit apapun itu gitu ya. Ya saya mendengar ya salah satu cerita aja gitu ya di salah satu ya DPD di Sulawesi kalau tidak salah Sulawesi Tengah ya Palu ya ya saya lupa lagi Ustadz yang menceritakan itu siapa ya namanya beliau ketika membuka dakwah di suatu wilayah itu ya wilayah itu katakanlah sudah ya dikuasai oleh ya suatu jamaah tertentu ya dan tentunya bukan wahdah gitu ya. Nah, untuk supaya bisa berinteraksi ya dan bekerja sama dengan masjid raya di daerah situ ya, itu Ustadz kita bisa berdiskusi 3 sampai 6 jam ya berkaitan dengan apapun berkaitan dengan Islam, manhaj sampai orang di masjid itu merasa aman gitu ya dengan kehadiran kita. Ya, karena di mindset mereka ketika berhadapan dengan wahdah barangkali macam-macam lah gitu ya. Ya, tapi begitu selesai diskusi dengan Ustadz ini, akhirnya mereka mengatakan kami siap bekerja sama dengan Anda gitu kan. Ya, karena sesungguhnya insya Allah ya kalau sesama Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan ada problematika yang terlalu berarti untuk menghalangi langkah dakwah kita. Ya, akhirnya bisa gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Ini mohon maaf gitu ya. Hampir sebagian besar dai-dai istiba kita yang dikirim ke Jawa Barat ya ketika ditempatkan di suatu wilayah yang katakanlah hijau gitu ya, wilayah NU, mereka langsung seperti tidak mampu melakukan apa-apa lagi gitu ya. Ya, seperti tidak ada terobosan yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini sebetulnya
ya mungkin persiapan mereka untuk berangkat ke Jawa Barat belum matang atau bagaimana, ya, dan belum punya pengalaman juga, ya, maka kita sebagai dai-dai memang kedepannya harus lebih inovatif, dan adanya masalah, adanya hambatan itu harus menjadi tantangan buat kita. Ya, nah demikianlah 10 ya langkah untuk membangun organisasi bersenjata tinggi. Mudah-mudahan DPD kita, ya DPD Kota Makassar, ya termasuk Insya Allah ya salah satu DPD terbaik, ya barangkali nomor satu di Indonesia, ya. Justru saya nih yang harus ke sana dan banyak belajar gitu ya, Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi penambah semangat untuk kita terus meningkatkan kinerja kita. Saya kasih ruang untuk tanya jawab, silakan. Ya, ya, izin Coach Bambang Ya, Ishar, Ketua Wahda Makassar. ya, Masya Allah, silakan Iya, Ustaz. syukran wa jazakumullah khairan atas eh, ilmu yang diberikan, cukup berikan informasi yang luar biasa dan semakin menambah semangat kita ini buat teman-teman di Wahda Alhamdulillah. Makassar untuk terus mau berjibaku dalam dakwah dan tarbiyah. Saya ditemani juga sama Ustadz Rudi dari DPW Sulawesi Selatan. Astagfirullah. Oh, Eh, Masya Allah. ya, Coach Bambang, ini kan alhamdulillah tidak salah satu yang mendorong kita untuk terus bisa beradab pada lembaga dakwah ini adalah karena kesadaran ini yang patut kita syukuri. Kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau dan terus Alhamdulillah. berjuang untuk agama Allah. Hmm. Tetapi eh, ini kan sebuah lembaga dakwah yang seharusnya kalau apa yang diajarkan oleh para asatidzah kita bahwa disinilah tempat kita berjuang, ya. Dan berjuang itu kalau maknanya kan gimana ya, bisa dimaknakan positif dan juga bisa dimaknakan dalam tanda petik sesuatu yang negatif. Bahkan kalau kita melihat para pendiri organisasi-organisasi Islam yang lebih dahulu dari Wahda, mereka sering mengatakan bahwa hidup-hidupilah organisasi ini dan jangan hidup dari organisasi. Ya, Ya, itu kira-kira mengkombainkan ya dengan prinsip kerja modern itu seperti apa, Coach Bambang? Tentu kita butuh arahan. Nah, kami di Makassar memang ini mencoba 3 tahun terakhir ini bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, Masya tidak lagi Allah. mengandalkan proposal ya. Bahkan kita berusaha bisa memberikan kontribusi bukan hanya DPD tetapi juga kepada DPP. Tetapi ini belum maksimal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di Wahda Makassar ini kan satu kantor kita ini selain ngurus dakwah juga ngurus usaha. Jadi memang kita buat beberapa Masya Allah. protap di mirip-mirip karyawan begitu, ya. Eh, nah, kira-kira kalau melihat ini kan biasa karakter-karakter ya namanya kalau sudah karyawan itu ada karakter-karakter yang tidak bisa bekerja kalau ada nilai yang ditawarkan. Nah, kira-kira ada trik-trik apa untuk tidak mendominasi yang itu, tetapi eh, karakter kesadaran itu bisa tumbuh dengan kuat. Tapi ini tidak bisa dipungkiri, selalu saja ada ya, hal-hal dan ke apa yang kita lihat di lapangan. Kadang juga apa bagaimana apakah memang kita perlu ketegasan, tidak lagi mengedepankan ukhuwah, ya karena kan alhamdulillah di Wahda Makassar ini kan memang sudah semi semi apa namanya semi industrial lah dakwanya. Profesional ya. Ya, sudah mulai kita begitu. Apakah tidak perlu kita mengedepankan lagi ukhuwah ini ketika mereka sudah tidak performan dalam pekerjaannya? Apakah boleh kita atau ada trik untuk bisa menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk Ya, bekerja? Mungkin itu dulu dari kami. ya, Masya Allah. Ustaz, ya. Ya, sekarang Kan Ustaz. jazakumullah khairan. Ya. Ya, ya. Ya, tentu Ustadz lebih pengalaman lagi sebenarnya ya, karena kalau di DPD Kota Bandung masih proposal, Ustadz. Gitu ya. Ya, jadi ya baru merintis unit usaha juga sih, tapi ya belum besar ya, baru baru dirintis. Jadi memang di sini perlu kemampuan pemimpin di dalam menjadi motivator ya bagi timnya gitu ya, bagi organisasi.
Ya. Jadi di sini pemimpin itu ya insya Allah harus mampu pertama dia membangun motivasi intrinsik dari anggotanya gitu ya. Intrinsik ini berkaitan dengan niatnya gitu ya. Niat bergabung dengan apa? Dengan dakwah tarbiyah ini apa? Itu harus dieksplor, harus digali. Ini untuk membangun kesadaran gitu ya. Kemudian juga harus mengetahui cita-cita orang-orang yang bekerja bersamanya ini untuk apa gitu ya. Jadi why-nya itu harus dicari. Jadi orang itu mengapa bergabung, mengapa mau, mengapa ingin bekerja untuk DPD kita gitu ya. Jadi dia harus betul-betul dapat strong why. Jadi why yang kuat gitu ya. Nah, kalau why-nya ini udah ketemu, insya Allah orang itu berarti motivasi intrinsiknya udah kuat gitu ya. Apalagi dibalut dengan keikhlasan. Karena kan ya eh, kita itu kan sebetulnya pondasi amal itu kan al ilmu, al ikhlas, baru al amal gitu ya. Jadi amal itu ketiga gitu ya setelah ya ilmu, al fahmu, kemudian kita bisa ikhlas, baru amal. Karena kalau punya ilmu ya kemudian tapi nggak ikhlas dalam beramal, kan nanti amalnya sia-sia semua tuh, nggak akan ada pahalanya. Nah orang harus kuat di sini. Jadi keikhlasan anggota ini harus dibangun dengan kuat gitu ya. Nah, tapi kita juga selain membangun motivasi intrinsik orang, keikhlasannya diperkuat, kita juga harus membangun motivasi ekstrinsik. Secara alamiah, manusia itu ada kebutuhannya, gitu ya, ada kebutuhannya. Dan memang kalau mereka betul-betul bekerja ikhlas untuk dakwah dan tarbiyah, ini kan bisa dikatakan, gitu ya, mereka di sini harus betul-betul untuk mengikhlaskan semuanya untuk dakwah dan tarbiyah. Ya, tetapi kalau berkaitan dengan eh, profesionalisme gitu ya, di mana ya kalau kita berdakwah dan tarbiyah kan itu mengikuti apa ya namanya waktu yang kita punya gitu ya, waktu yang kita punya. Artinya kalau kita punya waktu, kita akan kerjakan dakwah dan tarbiyah itu ya semampu kita gitu. Kalau di kader-kader Jawa Barat sebagian besar kan mereka profesional bekerja di suatu organisasi gitu ya, jadi karyawan. Nah setelah itu mereka setelah jam kerja baru mereka bisa berdakwah, mentarbiyah gitu ya, dan mengisi kajian dan lain-lain. Jadi mereka kebanyakan tuh orang-orang kerja gitu ya. Kalau di Jawa Barat gitu, makanya ya kita nggak secepat di sana, nggak di secepat Sulawesi karena di sana barangkali banyak sekali asatizah kita yang fokus gitu ya. Kalau di sini enggak gitu. Kebanyakannya dakwah itu mereka kerjakan di saat mereka di luar jam kerja gitu ya. Di jam kerja mereka dakwah juga tapi mungkin tidak sefokus di luar jam kerja gitu ya. Nah, itu tentu saja ya membuat kita harus lebih bisa menghargai gitu ya. Ketika misalkan orang itu kita gunakan waktunya gitu ya, memang untuk fokus di dakwah, maka ya berarti harus ada yang disebut dengan mungkin kafalah gitu ya, gaji. Nah, masalahnya yang saya lihat gitu ya di lembaga-lembaga Islam, saya pernah menangani 5 lembaga zakat gitu ya, yang semuanya insya Allah gitu ya kan profesional Muslim lah yang bekerja di lembaga zakat itu. Ya, sayangnya yang terjadi di sana adalah ketika orang mereka akad akan bekerja dengan kita itu sudah sepakat gitu ya, gaji sekian, kafalah kafalah sekian gitu. Tapi di tengah jalan ya muncul keluhan gitu ya, gajinya kurang, kesejahteraannya kurang, sehingga mereka menurunkan kinerjanya. Nah ini yang jadi masalah ya, harusnya ya orang tuh kalau udah sepakat dengan akad itu ya berarti harus all out. Dengan gaji segitu dia harus menunjukkan performa terbaik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menggaji seseorang katakanlah untuk mengurus unit usaha kita di DPD kita ya berarti kita harus mendapatkan kinerja terbaik dia gitu ya, meskipun kita hanya mampu menggaji sekian gitu kan, seperti itu. Nah itu ada pekerja di sini harus harus benar-benar gitu ya mematuhi akad ya, kecuali setelah akad berakhir dia melihat usaha kita maju lalu dia mengajukan ya saya ingin sekian gitu ya, karena kan usaha kita sekarang udah maju nih Ustadz gitu ya, saya minta dinaikkan dong sekian gitu ya. Nah ini nanti kita tinggal setuju atau tidak. Kalau setuju ya berarti kita ya harus menepati akad tersebut. Nah
Sebetulnya kalau sudah profesional seperti itu, gitu ya, enak untuk kita melakukan evaluasi kinerja, gitu ya. Dan kalau udah berkaitan dengan profesionalisme, ya sebetulnya nggak bisa tuh bab ukuah itu satu bab, ya. Bab profesional itu bab yang lain lagi, gitu ya. Artinya ukhuwah kita jaga, persaudaraan kita jaga, tapi juga kita kalau yang namanya memberi feedback, kalau memang namanya orang itu bekerjanya nggak bagus ya kita harus tegur, gitu ya. Kita harus memberikan masukan konstruksi bagi dirinya. Jadi tidak bisa kita membiarkan orang-orang yang kinerjanya buruk dengan alasan ukhuwah nggak enak gitu untuk memperbaikinya. Nah ini uh, cara pandang pemimpin yang seperti ini nih yang ada rasa tidak enak untuk memberitahu kekurangan seseorang, ya. Nah, ini harus dipisahkan gitu ya. Justru sebetulnya ya ketika kita saling menasihati dalam kebaikan, bukankah ini juga sebagai bentuk ukhuwah? Kalau kita nggak perbaiki ikhwah, kita nggak kasih tahu gitu ya dia juga hancur kan, karena dia tidak amanah, dia tidak bekerja dengan baik. Berarti ke depannya dia ya tidak akan dicatat sebagai orang yang profesional. Jadi masalah juga seperti itu. Ya. Jadi begitu Ustaz kira-kira untuk membangun Masya motivasi. Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Harus Ya, tegas Ustaz. silakan. Ya. Ya. Siap, 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 Coach. Ya. Ada lagi barangkali pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin dari peserta Ustaz ada? Ya, silakan yang mau bertanya yang lain. Ya. Ya, Ustadz Andi Gunawan, Masya anggota Allah. Silakan. Departemen Pendidikan. Ya, silakan Silakan. Ustaz. Ikhwah yang ya fokus dulu ikhwah. Kalau suaranya dikecilkan ya. Bisa diangkat sedikit suaranya pakai volume jadi. Coba tes, tes. Tes tes. Mantap. Ya, jelas. Ya, Coach, bismillahirrahmanirrahim. suaranya Assalamualaikum Coach. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin kami tanyakan Coach terkait di poin ke-6 tadi yang dipaparkan pemimpin yang aktif melakukan Coaching. coaching terhadap Timnya. tim karyawan apapun yang di bawahnya. Ya. Yang kami ingin tanyakan terkait tahap coaching ini Ustaz, dari mana kami memulai, dari ilmu apa dan sebagainya, sampai mungkin ada tahap-tahapnya. Intinya di tahap-tahap ini yang kami tanyakan bagaimana langkah-langkahnya ini untuk bisa melihat pegawai atau karyawan kita bisa lebih performa lagi dalam peningkatan kualitasnya. Ya, syukron Ya. atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Ya, jadi ilmu coaching ini sudah booming dari sejak tahun 90-an di luar ya, di luar negeri. Dan dia baru booming di Indonesia tahun 2000-an gitu ya, di era milenium gitu ya. Dan sejak tahun 2020-an hingga hari ini lebih booming lagi di Indonesia. Ya, dan memang ini butuh pembelajaran ya, Ustadz ya. Jadi memang kalau dijelaskan secara singkat tidak akan cukup waktunya. Tapi secara garis besar gini, bedanya coaching dengan training gini. Kalau training kita ngasih ilmu sama peserta, kita nggak peduli peserta itu akan menerapkan ilmu itu atau tidak di dalam bekerja. Ya, nah itu training. Artinya kita cuma transfer knowledge, ngasih ilmu aja. Nah kalau coaching, ya coaching itu ya kita memberdayakan kemampuan orang untuk benar-benar bisa melakukan gitu ya. Jadi mereka benar-benar bisa merubah mindset mereka lalu mereka melakukan apa yang disarankan oleh coach gitu ya. Jadi berbeda sekali ya. Jadi seorang coach itu bertanggung jawab banget untuk mendorong perubahan dari orang yang dia coaching. Tapi kalau training ya pokoknya saya sudah ngisi training, nanti di akhir ada tes apakah orang ini paham atau tidak, nilainya berapa, udah gitu aja. Apakah dia berubah atau tidak itu bukan urusan trainer. Nah, itu trainer ya. Tapi kalau coach dia akan bertanggung jawab untuk merubah seseorang gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita secara logika berpikir berarti coach itu lebih melelahkan, betul sekali ya. Jadi coach itu sebetulnya murabi ya.
Seorang murabi itu dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan berpikir bagaimana binaannya ini ya menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik gitu ya. Akhirnya dia naik tangga 5M itu. Ya, bagaimana merubah orang ini menjadi lebih baik terus terus gitu ya, improve gitu ya. Masya Allah itu murabi. Tapi kalau tabligher ya, ustadz-ustadz yang ngisi ceramah-ceramah lepas gitu ya di taklim atau apa yang tidak apa namanya yang tidak terstruktur gitu ya dengan peserta ribuan orang gitu ya. Ya dia bagaimana gitu mau memastikan 1.000 orang berubah semua gara-gara dia. Nah, itu sangat tidak ini. Tapi kalau murabi dengan 10 orang, 15 orang dia pegang, ya dia insya Allah akan punya strategi untuk bagaimana masing-masing dari binaannya ini menjadi seorang aktivis yang baik gitu ya, seorang dai yang luar biasa. Nah, pendekatan coaching itu sama seperti mirip dengan murabi, tapi pendekatan coaching ini memang dia secara umum dia lebih ke arah kompetensi seseorang saja gitu ya. Tapi kalau murabi seluruh aspek gitu ya. Nah, kalau kalau coaching ini lebih ke kompetensi, lebih ke apa namanya prestasi kerja, performansi dari orang yang dia coaching, lebih ke situ aja gitu ya. Gitu mungkin Ustadz. Jadi mudah-mudahan kalau ada apa namanya umur panjang, ini rencananya DPW Sulsel akan mengundang Ana. Tadinya tanggal 24-25 Mei ini rencananya, tapi kelihatannya mundur ke Maret. Insya Allah Ana akan berbagi mengenai coaching selama 2 hari untuk seluruh peserta. Mudah-mudahan Ustadz nanti bisa hadir, bisa jadi peserta ya dari DPD Makassar Insya Allah. Demikian Ustadz. Ya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Masih ada Ya, baik. waktu 9 menit lagi, silakan. Ada, Ustaz. Masih ada coach, insya Allah. Ya, silakan. Ya, syukran atas kesempatannya coach. Ya. Yang pertama coach terkait dengan Dengan siapa ini? dengan Muhammad Ridwan coach dari Departemen Pembinaan Generasi Muda DPD Wahda Masya Makassar. Allah. Oh, ini bukan Muhammad Ridwan yang bekerja di WIS, bukan? Bukan ya? Bukan coach, bukan, beda. Oh, bukan, namanya Emang sama. ada banyak namanya Ridwan di Wahda. Salah satunya. Masya Allah. Ya, silakan, Ustadz. Ya, baik. Tadi yang pertama coach, poin pertama dari 10 kiat sukses membangun budaya kerja organisasi ini adalah kepercayaan Ya. yang tinggi. Itu ada 2 tadi yang disebutkan. Yang pertama karakter dan kompetensi. Ya. Kalau kita di Wahda sendiri kan sudah ada tarbiyah dan saya kira ini yang akan terus menjaga dan meningkatkan karakter kita sehingga ada kepercayaan yang tinggi dari kader-kader kita dengan Wahda itu sendiri dalam hal pergerakan ke depan. Cuman yang masih kurang di sini coach masalah kompetensi ini, peningkatan kompetensi pengurus maupun karyawan mungkin kalau yang berkantor. Nah, pertanyaan kami di sini coach, seberapa besar tanggung jawab organisasi itu dalam meningkatkan kompetensi pengurus ataupun kader itu sendiri. Apakah karena kami lihat di organisasi kita ini masih siapa yang punya motivasi gitu. Artinya siapa yang merasa kayaknya saya harus lanjut S2 supaya bisa seperti ini. Saya harus ikut pelatihan ini. Artinya itu inisiatif dari masing-masing personal. Nah, yang kami mau tanyakan sebenarnya seberapa besar tanggung jawab organisasi dalam hal ini, coach. Ya. Yang pertama, coach ya. Kemudian yang kedua, ya, ini penting. Yang kedua terkait dengan ini, coach, fenomena bagaimana menurut coach terkait dengan fenomena turunnya kualitas kader ya. Turunnya kualitas kader karena artinya fokusnya itu lebih kuantitas mungkin ya, karena kita lihat ada beberapa mungkin standar-standar yang itu diturunkan supaya bisa masuk dalam hitungan. Nah, apakah fenomena ini wajar atau bagaimana, dan bagaimana kira-kira untuk menjaga kualitas itu coach di tengah upaya untuk meningkatkan kuantitas atau mengembangkan organisasi. Ini mungkin coach, syukron. Ya, Masya Allah. Ya, jadi
penanggung jawab untuk pengembangan kompetensi di organisasi kita, satu itu adalah semua leader kita. Leader kepala departemen di organisasi kita bertanggung jawab melihat kompetensi dari timnya. Ya, jadi kalau tidak ada misalkan di antara timnya itu yang kompetensinya dirasakan perlu di-upgrade, perlu dilatih, ya, maka dia ya harus menyampaikan kepada penanggung jawab utama kompetensi di organisasi itu dipegang oleh kalau ada departemen PSDM. Ya, jadi mengajukan gitu bahwa tim saya ini butuh dilatih. Katakanlah dia tim fundraising misalkan di bendahara atau di keuangan gitu ya. Maka ketika ada orang yang tidak ahli dalam fundraising ya, karena dia masih baru barangkali seperti itu ya, dia perlu mendapatkan orientasi, pelatihan, bahkan juga coaching untuk ini gitu ya. Jadi leader harus punya sensitivitas gitu bahwa kebutuhan timnya ini untuk dilatih ada ya, atau untuk mengikuti coaching ada ya. Nah, kemudian departemen SDM itu kan biasanya harus memahami apa nih tujuan organisasi pada tahun ini. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi ini ya, program pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan dalam tahun ini harus seperti apa gitu. Ya, seperti itu. Contoh misalkan di kita ada GSD. Ya, apa nih kemampuan yang paling kuat yang harus dimiliki oleh kader kita? Ya, bukan hanya sekedar membuat event misalkan, tapi juga kemampuan dakwah fardiyah bagaimana? Apakah kita sudah pernah mentraining kader mengenai dakwah fardiyah? Misalkan kita kumpulkan kader di sebuah masjid raya yang isinya banyak orang umum, ya, lalu nanti mereka di sana berlatih langsung dakwah fardiyah mendekati jamaah gitu ya untuk menawarkan konsep tarbiyah kepada jamaah yang ada di masjid itu. Ya, nah ini sebuah latihan-latihan yang bisa membantu kita meningkatkan kemampuan kader dalam dakwah fardiyah misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya target besar tapi kompetensi kadernya nggak dibangun gitu kan. Nah ini akan bermasalah ya. Jadi ini nyambung dengan pertanyaan kedua ya, karena kita ingin besar ya, lalu banyak standar-standar yang diturunkan. Nah, menurut saya pribadi itu bahaya. Itu bahaya ya, karena setiap orang itu harus menempati posisi-posisi tertentu di organisasi kita sesuai dengan persyaratannya gitu ya. Ada muasofat namanya, ada karakteristik gitu ya. Minimal dia harus seperti apa. Standar ini nggak boleh turun. Karena kalau dia turun standarnya, otomatis turun juga kualitas orang-orang yang akan menempati posisi tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksakan kecuali apa? Kecuali ada program akseleratif misalkan. Ya, jadi orang ini harus dicarikan cara bagaimana supaya dia lebih akseleratif seperti itu gitu ya. Jadi memang ya kayak ketercapaian standar-standar tarbiyah kayak hafalan Qur'annya ya, kayak ya hafalan hadisnya, terus indikator-indikator lainnya apakah dia sholat berjamaah di masjid sudah komit gitu ya, bagaimana interaksinya dengan Al-Quran ya. Ini dicek semua, jangan sampai masuk di barisan kita orang-orang yang sebetulnya secara agama belum komit gitu ya. Ini bahaya gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya ya mohon maaf nih agak sedikit nyeritain masa lalu nih. Ya, saya adalah produk tarbiyah dari ya sebuah partai Islam gitu ya. Katakanlah PKS gitu ya. Saya tarbiyah 99 sampai tahun 2010 itu saya menyatakan untuk out gitu ya, resign keluar karena saya merasakan gitu. Tarbiyah itu sejak tahun 2004 ke sini ya, 2004 sampai 2010 itu mengalami penurunan yang sangat drastis gitu. Ya berbeda dengan yang saya rasakan tahun 99 sampai 2004 gitu ya. Jadi ada kekeringan ruhiyah di dalam proses tarbiyah itu gitu ya. Karena saya masuk ke tarbiyah di PKS itu bukan untuk politiknya gitu ya, tapi untuk menjadi dai-nya gitu ya. Saya masuk ke situ untuk itu. Nah, ketika saya merasakan makin hari makin ini, nah saya kayaknya harus mencari jamaah lain yang bisa memenuhi dahaga saya akan keislaman, akan apa namanya kemampuan syariah dan lain-lain gitu ya. Dan alhamdulillah saya bertemu Wahdah itu tahun 2017. Ya lama juga ya, 7 tahun saya mencari-cari gitu mana yang cocok buat saya gitu ya. Alhamdulillah ketemulah dengan Wahdah 2017 gitu ya. Jadi
Jangan sampai di wadah ini nanti seperti itu, ya. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, jadi kompetensi kita ya di dalam mentarbiyah umat itu harus dijaga banget gitu. Ya, jangan sampai itu turun. Jangan sampai standar kita turun karena militansi itu ya itu harus dibangun melalui ya tarbiyah-tarbiyah itu. Kalau tarbiyahnya ringkih ya jangan harap gitu ya kader kita punya militansi. Demikian mungkin Ustaz. Ya. Ya, Ana rasa cukup ya sudah eh, ini ya sudah Ya, atau satu pertanyaan lagi boleh bonus? Silakan. Satu penanya lagi belum maghrib di sana? Belum? belum, Coach. Ya, boleh. Di Ada Bandung sih masih jauh ya maghrib. Ya. apa? Oh, Ustadz Bahtiar samping tuh. Ustadz. Masya Allah. Ada Ustadz Yusron di situ? Ustadz Yusron Bahtiar. Enggak. Ini Ustadz Bahtiar, Ketua Soskes. Ya, Bismillah. Oh, Masya Allah. Syukran Ustadz Bahtiar. di atas kesempatannya bisa Masya Allah. bersua kembali walaupun via Zoom. Masya Allah. Kami ingin menanyakan terkait poin terakhir tadi, Coach. Poin tentang bagaimana kita terus berinovasi. Kaitannya dengan Oh, program kami, Coach. Program sosial kesehatan khususnya. Masya Kan Allah. berada di Makassar ini, Coach. Secara kelembagaan kita sama-sama dengan DPP, kemudian DPW, MWP, MWD, berkumpul satu tempat. Dalam hal ini untuk program-program sosial keumatan, Coach. Bagaimana untuk kami tanyakan kiat-kiat untuk berinovasi terkait dengan program-program sosial kesehatan khususnya. Karena terkait program sosial tentu dalam tanda kutip kita mencari potensial donasi pada tempat yang sama. Dan katakanlah dengan DPW, DPP pada tempat yang sama, Coach, bagaimana kira-kira kiat-kiat untuk program kita itu dapat kita kemas sedemikian rupa menjadi daya tarik bagi di luar kita. Terima kasih, Coach. Ya. Kalau boleh tahu, Ustadz, saya nanya dulu nih. Program Ya. yang konkret dibuat untuk umat apa itu, Ustadz, yang mau dijual? Ya, program selama ini, Coach, yang umumnya kan itu hitanan massal, Coach. Namun kami kemas dengan program hitanan seribu Hitanan. anak. Ya. Kemudian juga program kebencanaan, Coach, yang Masya Allah. biasanya kita kolaborasi dengan Muslimah dan juga dengan WIS, Coach. Itu yang selama ini kami aplikasikan. Namun kan merasa belum maksimal, Coach, di situ. Makanya kami Dari sisi minta apanya, Ustadz? ya Dari dari sisi sisi apanya? ya pertama, Coach, capaian income dana untuk program Oh, itu karena mindset yang kami bangun bahwasanya bagaimana program itu menghasilkan. Bukan kita kayak tadi kita mencari proposal lagi, namun daya tarik bagaimana program itu bisa membuat orang tertarik untuk berdonasi dengan program sosial kita, Coach. ya, baik. Ya, menurut Ana, ya kita fastabikul khairat sama WIS. Ya, jadi kita jangan sampai hanya mengandalkan WIS atau mengandalkan donasi internal, gitu ya. Nah, saran Ana, Ustadz sudah mulai menggarap CSR, ya. Jadi CSR perusahaan-perusahaan. Nah, di sini berarti Ustadz harus mengembangkan tim yang mampu melakukan fundraising ke perusahaan-perusahaan. Ya, jadi insya Allah perusahaan, lembaga pemerintahan dan lain-lain. Jadi kita fastabikul khairat, jangan menunggu dari internal maupun dari ini. Nah, ini sebuah tantangan tentunya ya Ustadz ya untuk mengembangkan tim yang betul-betul mampu melakukan itu. Jadi Ustadz harus punya sales force atau tim fundraising yang dahsyat ya kemampuannya gitu ya. Dan insya Allah gitu ya. Nanti insya Allah ke depan barangkali Ana bisa ya sharing mengenai ada disebutnya direct selling ya penjualan langsung atau personal selling. Ini kalau diperkuat insya Allah bisa membantu tim Ustadz mendapatkan donasi-donasi yang insya Allah besar dari perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang tertarik dengan program-program sosial seperti ini. Karena sesungguhnya perusahaan-perusahaan besar itu mencari Ustadz sebetulnya gitu ya. Karena mereka juga bingung gitu ya, ini uang mau dikemanakan gitu kan, seperti itu. Jadi kalau ada tim dari Ustadz yang mampu memasarkan program ini dengan baik, insya Allah akan banyak donatur dari kalangan perusahaan yang akan ikut berdonasi. Dan wilayah market Ustadz untuk mendapatkan klien ini tidak boleh hanya di wilayah Sulawesi Selatan saja. Kalau perlu ke Jawa, Ustadz.
Gitu. Kalau perlu ke Jakarta, gitu ya. Gitu. Kemana-mana. Jadi sekarang ini kan borderless ya. Jadi kita hidup di zaman tidak ada lagi batas-batas gitu ya, Ustadz ya. Jadi silakan Ustadz kemanapun bergerak tim gitu ya, secara nasional, secara global gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi lembaga besar ke depannya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dan kalau DPD Makassar bisa luar biasa dalam fundraising, tentu kan WIS akan terbakar itu ya. Mereka juga akan mencari cara gitu ya, bagaimana nih mengimbangi DPD Kota Makassar gitu ya. Seperti itu. Ya, gitu mungkin Ustaz dari Ana. Ya, ini tantangan buat kita Ustaz. Ya. Barakallah. Ya. Memang rencana ini coach, cuman kita lagi masih rem-rem karena ada batasan-batasan yang Oh selalu gitu. terbentur dengan sebenarnya. Masya Allah. Ya, Mungkin kayaknya itu harus dulunya ada kebijakan ya, polisi baru ya, new policy ya, di lama. organisasi kita. Ya, baik. Baik, Ana rasa itu Ya, saya kira cukup cukup ya. coach Ana Babang. boleh Sudah statement terakhir ya. Ya, kesimpulan. boleh, iya. Ya, Ada kesimpulan. statement terakhir. Iya. Ya, closing statement. Baik, saudara-saudaraku semua ya yang ada di Kota Makassar, Masya Allah, antum semua selama ini telah menjadi inspirasi bagi kami di Jawa Barat. Ya, kami ingin besar seperti antum semua gitu ya. Dan saat ini di pundak antum semua ada sebuah amanah yang sangat besar gitu ya, di mana kita harus terus meningkat, harus terus improve, nggak boleh turun gitu ya. Mari kita jaga kekuatan ukhuwah kita, mari kita jaga fokus kita untuk pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya, dan juga tentu kuatkan keikhlasan kita semua di dalam kerja-kerja dakwah ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang sejatinya, ya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan sebagai pejuang-pejuang sejati ya yang terus memikirkan bagaimana memberikan kontribusi terbaik bagi agama ini insya Allah. Barakallah, Ya, selamat amin. bekerja. Mudah-mudahan Mukerdanya berjalan baik dengan lancar dan semua program yang sudah direncanakan dalam Mukerda kali ini sukses dieksekusi dalam tahun 2024 ini ya, dan Amin. Amin. mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh wilayah di Indonesia nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada pemateri kita, Coach Babang Triawan. Ya, baik, Coach, kami lanjut agenda Mukerda. Ya, Undur diri. ya baik. Jazakallah. Ya, Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti insya Allah ya. Amin. Amin, Ditunggu amin. coach di Ditunggu, Makassar. ditunggu. Iya, siap, siap. Iya, tadi kita sudah mendengarkan wejangan selingan materi dari kegiatan kita. Eh, lanjut lagi. Ya, Karena jadi tadi laporan sudah ditutup Ustaz ya. Tidak lagi pertanyaan? Aman? aman, aman. Ya, kalau mau detail nanti bisa ke kantor untuk kita lihat secara detail. Sudah disiapkan. Jadi tinggal dibacakan saja nomor apa konsiderannya, Pak Sekda. Oh, Sudah ya? sudah tadi. Oh ya, berarti sudah. Sekarang pleno selanjutnya, Mi. Iya. Kaderisasi. Kaderisasi. Silahkan. Ada arahan dulu, Ustadz Rudi, penutup laporan. Oh iya, nanti di kaderisasi. Iya. Di bawah itu. Depan. Siapa yang bagus panel? Kaderisasi dan dakwah mungkin, Ustadz Istiqomah. Langsung kaderisasi dengan dakwah di panel. Hah? Bobotnya besar. Infokom. Oh ya boleh kaderisasi dan Infokom. Kaderisasi Infokom supaya cepat. Ya. Oh iya, sampaikan begini loh. Bukan bagian dari presentasi kaderisasi.
Kaderisasi dan ekonomi tadi. Ustaz, kaderisasi dan ekonomi Ustaz. Karena nanti dakwah dengan Infocom kayaknya Ustaz. Sebentar habis Isya ini kaderisasi dan ekonomi karena beliau ada keperluan nanti. Ya. Enggak apa-apa, didahulukan dulu ekonomi Ustaz untuk persentase. Nah, bagi di atas saya, Seterwin. Ya, harap fokus, Ustaz, dengarkan. Iya. Oh, tandem ekonomi dan Infocom. Wah, Masya Allah. Iya, langsung saja mungkin Ustaz dari ekonomi. Saya Mi, di sini. Ustaz Rizky. Ustaz Rizky, Fadol. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Mohon konsentrasinya Ustaz sekalian karena tinggal sekitar 20 menit untuk masuk maghrib. Di depan kita sudah ada Departemen Infocom dan Ekonomi. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan siapa yang mau duluan.